saat kau terima keadaanku. Tak dapat ku lukiskan kebaikanmu, layakkan ku memanggilmu Bapa. Kasihmu padaku lebih dari mengalir basahi hatiku yang haus, mengalir sekarang, mengalir selalu, penuhiku dengan kasihmu ya setiamu Tuhan, saat kau terima keadaanku. Tak dapat ku lukiskan kebaikanmu, layakkan ku memanggilmu Bapa. Kasihmu padaku lebih dari hidup, mengalir basahi hatiku yang haus, mengalir sekarang, mengalir selalu, penuhiku dengan kasihmu yang tulus. Kasihmu padaku lebih dari hidup, mengalir basahi hatiku yang haus, mengalir sekarang, mengalir selalu, penuhiku dengan kasihmu yang tulus. Kasihmu padaku lebih dari hidup, mengalir basahi hatiku yang haus, mengalir sekarang, mengalir selalu, mengalir selalu. Kau yang penuhiku dengan kasihmu yang lebih dari hidup, mengalir basah
Selamat pagi, siang, sore, malam, saudara, dan saya ucapkan selamat tahun baru bagi Anda semua yang beribadah di New One International Church ini. Hari ini saya juga dapat giliran untuk membagikan pesan singkat aja bagi saudara, dan saya harap apa yang saya bagi bisa menjadi sesuatu yang menguatkan. Tahun 2021 adalah the year of uncertainty. Bagi saudara yang pay attention sama banyak hal, saya tahu bahwa ada banyak di antara saudara yang bisa bersuka cita dan semangat menjalani 2021. Ada yang ketakutan juga. Ada juga yang saudara berada dalam keadaan, istilah saya, nggak tahu mau senang atau sedih. Karena banyak hal yang nggak pasti. Yaitu mungkin istilahnya mixed feelings. Ya, mixed feelings adalah sesuatu yang nggak mudah. Karena itu membuatmu nggak ngerti harus senang atau sedih. Dan pada realitanya ini dialami banyak orang. Yaitu saat mereka dibilang terlalu senang enggak, dibilang terlalu sedih juga enggak. However, di momen-momen ini saya juga ingin membagikan bagaimana walaupun saudara uncertain sama keadaan ini, walaupun saudara enggak dalam keadaan yang yakin dan semangat untuk melewati tahun 2021 ini, saya mempercayai bahwa saudara, saya juga mau bicara apa yang Tuhan sudah siapkan untuk saudara. Itu saudara bisa berjalan di waktu yang singkat ini. Di Galatia 2:20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging, hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ada sebuah statement iman yang sangat luar biasa, saudara, dari seorang Paulus. Paulus bukanlah seorang yang selalu dalam keadaan terbaik. Paulus bahkan most of the times dia berada dalam keadaan sulit. Bahkan dia mungkin salah satu rasul yang paling mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Tapi ini menarik bahwa dia mempunyai alasan kenapa dia tetap bisa berdiri teguh. Kenapa? Karena dia merasa bahwa bukan cuma dia yang hidup dalam dia, tapi ada Kristus hidup dalam dia. Bukan aku dan hidupku, dia bilang, hidupku ini bukan lagi dalam daging, bukan yang di dalam daging ini bukan cuma aku lagi, tapi Kristus ada dalam dia. Di sini kita mengerti bahwa faith is not self-confidence, but Christ consciousness. Ini sesuatu yang sangat relatable, saudara. Kenapa? Karena iman seringkali diidentikan dengan rasa percaya diri. Saya yakin pasti bisa. Saya yakin bisa melakukan ini. Saya yakin bisa melakukan itu. Saya yakin pasti Tuhan berkati. Saya yakin pasti ada ini. Dan saya yakin dan yang lainnya. Dan begitu kita tidak merasa yakin, kita merasa bahwa kita nggak beriman. Tetapi Sang Paulus sendiri mengatakan bahwa, hey, di ayat ini, the faith is not self-confidence. Karena kau bisa lagi kehilangan self-confidence-mu, tetapi kau tidak kehilangan imanmu. Karena imanmu tidak tergantung sama self-confidence-mu. Tapi imanmu tergantung dari seberapa kau menyadari Kristus hidup dalam kamu. Dan bagaimana Kristus sanggup bekerja lewat engkau dalam situasi apapun. Dan juga kita bisa ngerti bahwa di Kolose pun mengatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahir ya, tapi dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, yaitu Yesus Kristus. Sudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang telah ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Paulus ngasih analogi soal hukum, surat hutang, dan pengadilan. Dan ini hal yang menarik bahwa tampaknya bagi dia pengorbanan Kristus, hubungan antara pengorbanan Kristus, bagaimana kita kini dianggap kudus, diterima. Dia melihat bahwa ada sebuah logika hukum di dalamnya. Yaitu bahwa semua yang bersalah patut dihukum. Semua yang berdosa patut untuk terima kematian kekal. Tetapi tetap ada yang bisa bail out. Dan hanya karena ada seseorang yang bisa bail out, hanya karena ada sesuatu yang bisa membayar untuk bisa kita nggak dihukum lagi, bukan berarti kita nggak dihukum. Hanya saja hukumannya sudah taruh di tempat lain. Dan ini menarik bahwa deklarasi Paulus sama sekali nggak ada hubungan dengan perasaan dia. Bahwa dia tidak pernah merasa bahwa dia takut, dia merasa apa. Walaupun dia pasti manusia. Tetapi dia menitik beratkan imannya dia justru kepada apa yang Yesus sudah lakukan. Dan di sini kita mengerti
faith is not based on how you feel. It is based on what Christ has done. You don't always feel good. You don't always feel good about yourself. You don't always feel good about your environment. Kau nggak selalu dalam keadaan terbaikmu. Mungkin nggak selalu happy all the time, nggak selalu cahaya itu terang, nggak selalu matahari itu terang. Tapi imanmu nggak pernah berdasarkan dengan perasaan. Begitu banyak orang tidak bisa membedakan iman dan perasaan. Sehingga begitu banyak mereka saat mereka merasa down, mereka merasa saya nggak beriman. Pada waktu mereka nggak dalam keadaan terbaik, mereka merasa saya nggak beriman. Padahal sebenarnya iman nggak ada hubungan dengan itu. Tapi iman sangat berhubungan dengan apa yang Yesus sudah lakukan. Karena apa yang Yesus sudah lakukan, dia menghapuskan, dia mati di kayu salib, menggantikan hidup kita yang berantakan. Dan saya belajar bahwa hukum yang sudah diberikan, hukum yang sama tidak bisa dipakai untuk ada statement dari hukum bahwa dia bilang gini, bahwa satu kesalahan tidak bisa dihukum 2 kali, dia cuma bisa dihukum sekali. Dan begitu pun semua kesalahan kita itu sudah ditanggung di kayu salib, sehingga sebagai gantinya saudara mendapatkan perlindungan, saudara mendapatkan kuasa, dan Yesus Tuhan hidup di dalammu. Dan dia tidak akan pergi. Kenapa? Karena itu akan melanggar janjinya sendiri, itu akan melanggar hukumnya sendiri, dan saudara tidak akan dihukum lagi, karena tidak ada yang bisa dihukum 2 kali atas kesalahan yang sama. Nah, jadi ini poinnya, bahwa no matter how you feel, whether you mix feelings, whether you're happy, whether you're sad, maupun saudara dalam putus asa, mengertilah satu hal, bahwa imanmu nggak terbatas dengan perasaan. Kau masih bisa tetap jalan, dan kau masih bisa sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. You can have mixed feelings and not losing your faith. Bahkan di kitab Lukas dikatakan, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ini menarik bahwa ada satu statement iman lagi, karena begitu banyak orang bilang bahwa iman harus besar dan sebagainya. No. Alkitab ini mengatakan, faith doesn't need to be big. Faith doesn't have to be big. It just needs to be right. Imanmu nggak perlu besar. Yang penting benar. Benar apa? Yaitu imanmu, kau mengerti bahwa imanmu bukan berdasarkan apa yang kau rasakan. Imanmu bukan berdasarkan apa yang perasaan berbual-bual di hatimu. Tapi imanmu berdasarkan sebuah kepastian bahwa ada sesuatu yang sudah dilakukan untukmu, yaitu kematian Yesus di kayu salib. So, saudara, di momen ini saya mau ngajak saudara untuk berbesar hati sejenak dan sedikit bersukacita bahwa kalau Tuhan tidak meninggalkanmu hari ini, itu bukan karena apa yang kau lakukan. Kalau Tuhan hari ini tetap besertamu, itu bukan karena kau pintar menjaga perasaanmu, pintar menjaga imanmu, pintar menjaga spiritual life-mu. Walaupun itu hal yang baik, tetapi yang bikin Tuhan tetap stay denganmu through thick and thin, through sadness, joy, and pain, it's simply because what Christ has done, apa yang Kristus sudah lakukan. So, ini adalah sebuah kepastian yang luar biasa, saudara. Saudara bisa mengambil keputusan yang salah, tapi Yesus masih di situ. Saudara bisa ngambil, saudara bahkan bisa down, saudara bisa grief, tapi Yesus masih di situ. Kenapa? Karena keberadaan dia di hidup saudara tidak terbatas hanya perasaanmu, tapi terbatas janjinya, apa yang dia lakukan di kayu salib. Harusnya berita ini melegakan bagi kita semua, karena engkau gak bakal pernah tinggalkan Tuhan. Makanya saudara, hari ini saya tidak minta saudara untuk apa-apa. Saya mau ajak saudara untuk satu, belajar melihat kasih karunia Tuhan. Learn to see God's grace. Belajarlah untuk melihat Tuhan sebagai Tuhan yang penuh kasih karunia, bahwa Tuhan yang menepati janjinya. Belajarlah untuk melihat
Kristus di dalam dosamu dibandingkan kamu hanya melihat dosa lebih besar daripada Kristus. Let's learn to be Christ conscious dibanding sin conscious. Karena begitu banyak orang Kristen di Indonesia especially, mereka lebih pintar membahasakan dosanya, mereka lebih pintar menjelaskan dosanya bahwa apa yang sudah mereka lakukan, kegagalan dan sebagainya. Tapi mereka tidak pintar untuk menceritakan, mengartikulasikan bagaimana pengorbanan Kristus dan kasih karunia dan persahabatan yang sudah diberikan sama kita. So, saya harap saudara hari ini belajar untuk nggak sekedar sin conscious, feeling conscious, atau pain conscious, tapi belajar untuk Christ conscious, belajar untuk bisa mengartikulasikan, belajar untuk bisa mengerti betapa kasih karunia Tuhan di situ, belajar untuk berpegang bukan apa yang don't have faith in your faith, but have faith in your God. Kenapa? Saya mau kasih tahu, because when you see God's grace, God sees your faith. Saat kau bisa memandang kasih karunia Tuhan sebagai sebuah dengan gambaran yang proper, maka dia melihat iman dalam kehidupan saudara. Tentu bisa memandang kasih karunia nggak selalu berarti saudara dalam keadaan baik, tapi memandang kasih karunia itu Tuhan anggap sebagai sebuah iman. Kenapa? Karena tidak akan ada iman yang tidak bangkit saat kau melihat apa yang sudah Yesus lakukan. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dan pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus selalu bicara tentang pengampunan. Firman Kristus selalu bicara tentang bagaimana Tuhan menjadi tumbal untuk kita semua. Bagaimana Kristus mati menebus dosa kita. Bagaimana Kristus, apa yang sudah Kristus lakukan, bukan apa yang kita bisa lakukan. So, I believe the biggest question is never, do I have enough faith? Karena begitu banyak kita berpikir, apakah saya punya iman besar? No. Pertanyaan yang terbesar adalah, do I understand grace clearly? Do I understand the work of the cross clearly? Bukan, apakah saya punya iman yang cukup? Tapi pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah saya cukup mengerti kasih karunia? Apakah saya cukup mengerti apa yang Kristus sudah lakukan di hidup saya? Semakin kau mengerti apa yang Kristus lakukan di hidupmu, semakin besar pula imanmu, semakin benar pula imanmu. Karena itu iman yang gak egois, itu iman yang tidak mengandalkan dirimu sendiri, itu iman yang tidak sama sekali berusaha untuk sok kuat, tapi justru ini bukan iman yang menyerah, tapi iman yang berserah. Saudara tahu bahwa menyerah dan berserah ada dua yang sangat berbeda. Menyerah berarti kau mengibarkan bendera putih. Berserah berarti kau minta orang untuk ngomong, hey, saya harus kibarin bendera yang mana. Menyerah berarti kau berhenti nyetir mobil. Tapi berserah berarti kau mengizinkan ada orang lain yang nyetir. Dan kau menyerahkan sebanyak perjalananmu ke tanggung jawab orang itu. So, saudara, saat kau berserah, kau terjatuh ke dalam pillow of grace-nya Tuhan, maka saudara bisa lihat bahwa tangan Tuhan yang lembut itu akan selalu menopang saudara. Kalaupun saudara jatuh ke tangan Allah yang hidup. Kalaupun saudara nggak dalam keadaan terbaik, Dia masih tetap setia dan tidak meninggalkan saudara. Kenapa saudara? Karena ini yang saya rasa di momen-momen ini, sambil saudara bergumul dengan apapun yang saudara lakukan. Work from home mungkin akan masih terus ada untuk beberapa orang, beberapa tempat. Saya tahu udah ada strain yang baru dan saudara mungkin ada sedikit takut di situ. Tapi hari ini, saudara, biarlah pengetahuan saudara, knowledge saudara tentang apa yang Kristus sudah lakukan justru semakin kuat di hati saudara. Karena itulah dasar iman yang sejati. Not about what you've done, but what Christ has done. Alkitab bilang Dia Yahweh Jireh, Yahweh Rafa, Yahweh Nisi, Yahweh Rohi. Ya, banyak orang bilang Tuhan adalah Yahweh Jireh. Dalam bahasa, banyak orang menerjemahkan bahwa Tuhan akan menyediakan. Tapi beberapa terjemahan saya suka bahwa bukan terjemahannya Tuhan akan menyediakan atau the Lord will provide, tapi Tuhan adalah persediaan itu sendiri.
God is provision. When you say Jehovah Jireh atau Yahweh Jireh, sebenarnya kamu bukan ngomong Yahweh akan menyediakan atau Jehovah akan menyediakan, tapi sebenarnya kamu sedang ngomong Jehovah lah si penyedia itu. Dialah yang ada di situ. Dialah yang cukup bagiku. When I have Him, I have everything I need. When I believe in Him, when I understand what He has done for me, I have everything I need. Kau nggak selalu punya semua yang kau inginkan, tapi kau selalu punya sesuatu yang kau butuhkan. Kau nggak akan selalu punya semua yang kau impikan, semua yang kau inginkan, tapi semua yang kau butuhkan untuk Tuhan bisa bekerja lewat engkau, yang kau butuhkan untuk Tuhan bisa memakai engkau. It's all already in your hand. Kadang kelihatannya nggak bombastis, kadang kelihatannya nggak keren. Sama seperti Musa cuma punya tongkat. Cuma ada tongkat pada waktu Tuhan panggil dia. Tapi ini yang saya mau kasih tahu, tongkat itulah yang membelah lautan. Tongkat itulah yang menurunkan 10 turah. Tongkat itu yang Tuhan pakai untuk bisa membukakan, mencelikkan mata orang Israel tentang bagaimana dahsyatnya El Shaddai itu. Dan saya mau kasih tahu, what's in your hand tidak selalu bagus. But for God, it is enough. So, Happy New Year. Merry belated Christmas. Emmanuel, God is on your side. God bless you. To see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. To see you. Holy, 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 see you. Holy, 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 holy. I want to see you high and lifted up,
Shalom semuanya, senang sekali bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu lewat ibadah daring di tahun yang baru 2021. Apa yang udah lewat, kita biarkan lewat. Sekarang kita harus susun rencana baru, ada teknik, ada cara-cara baru, dan saya percaya Tuhan akan sediakan hikmat untuk kita semua di dalam mengaplikasikan rencana kita, dalam menyatakan segala rencana kita supaya kita berhasil di tahun 2021 ini. Jangan terlalu keras terhadap diri sendiri, karena kasih setia Tuhan selalu menyertai. Kita selalu ketemu setiap hari Minggu ya Bapak Ibu, jam 10 pagi dalam ibadah daring ini. Kunjungi saja youtube.com/NWI Church. Dan buat Bapak dan Ibu yang sudah tahu bahwa hari ini akan ada ibadah perjamuan kudus. Sudah siapkan semua perlengkapannya? Siapkan ya Bapak Ibu ya. Biskuit, roti, crackers sebagai pengganti tubuh Kristus. Dan juga untuk minumannya boleh anggur, boleh jus, teh, atau apapun juga yang bisa diminum. Silakan saja. Dan nanti perjamuan kudus akan dipimpin oleh gembala kita, Pastor Robert Sutanto. Ada 2 akun media sosial yang selalu aktif, bahkan di sepanjang 2021 ini juga, yaitu @NWI Church di Instagram, dan Facebooknya adalah New Wine International Church. Jika Anda belum menjadi jemaat di suatu gereja tertentu, silakan bergabung dengan kami di keluarga besar New Wine International Church. Caranya adalah tinggal mengisi formulir virtual yang saat ini muncul di layar. Mudah sekali. Dan minggu ini, Bapak Ibu sekarang kita punya banyak sekali rencana dan kegiatan. Salah satunya adalah program Lebih Dalam Lagi yang sudah dimulai dari tahun lalu, yaitu 2020. Silakan ikuti Instagram kami @NWI Church. Hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Di sanalah kesempatannya Bapak Ibu jemaat dapat bertanya jawab dengan para hamba Tuhan di gereja kita tentang tema khotbah yang disampaikan di setiap hari minggunya. Kemudian ada Bible Study yang juga dibuka untuk umum, bukan hanya untuk jemaat New Wine International. Dan Bible Study ini diadakan setiap hari Rabu jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa meminta tautannya nanti lewat DM ke @NWI Church atau @Christopher Tapiheru ya. Nanti akan dibalas oleh hamba-hamba Tuhan untuk Anda mendapatkan tautannya. Kemudian lanjut lagi dari hari Rabu ke hari Jumat. Jumat malam jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto mengadakan live worship at home di akun Instagram @RobertLeaSutanto, Facebook dan YouTube Robert Lea Sutanto. Ikuti, banyak lagu familiar yang menguatkan dan meneguhkan iman Anda. Jangan lewatkan acara ini. Kemudian kami juga ingin mengingatkan kepada saudara sekalian bahwa setelah worship at home di hari Jumat tadi jam 7.30 malam, kemudian jam 9.30-nya nih akan ada Bible Study for Married Couples, yaitu Sacred Marriage via Zoom. Bapak Ibu, ini khusus untuk yang sudah menikah. Silahkan kirimkan direct message ke @NWI Church atau Pastor @Christopher Tapiheru di Instagram. Kami akan berikan tautannya lewat hamba Tuhan. Kemudian setiap persembahan, persepuluhan, atau donasi dana pembangunan gereja dapat Anda salurkan lewat keterangan yang muncul di layar saat ini. Silahkan disimak, dan di sanalah ladang Anda untuk menabur di setiap pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memakai Anda dan saya untuk jadi berkat bagi banyak orang, bagi gerejanya, bagi pekerjaan Tuhan. Termasuk juga program COVID-19, di mana masih banyak juga anggota jemaat kita yang terdampak daripada pandemi ini. Silahkan ikuti program Rp5.000. Anda cukup menyisihkan Rp5.000 setiap hari dan ditransfer ke nomor rekening yang muncul juga di layar. Tapi jangan lupa untuk pakai kode unik untuk program Rp5.000 ini, yaitu 019 di belakang nominal yang Anda transfer. Kami mengucapkan terima kasih atas segala kemurahan hati Bapak Ibu sekalian. Kantor Sekretariat Gereja saat ini masih dalam kegiatan work from home, tapi jika Anda membutuhkan pelayanan secara khusus, baik itu baptisan, konseling, pemberkatan, penyerahan anak, dan lain sebagainya, silahkan hubungi nomor yang tertera di layar. Atau Bapak Ibu juga dapat melakukan pesan langsung kepada hamba Tuhan yang standby di balik akun Instagram @NWI Church. Kontak saja Ibu Sylvia, ada di sana. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya Bapak Ibu. Kemanapun Bapak Ibu pergi, kemudian rajinlah mencuci tangan dengan air mengalir, tentunya dengan sabun atau cairan pembersih tangan. Kemudian hindari kerumunan. Untuk sementara ini sambil menunggu vaksin COVID-19 lulus uji dan dapat diaplikasikan ke seluruh masyarakat Indonesia,
Disiplin kita dalam menjaga protokol kesehatan tidak boleh kendur. Ingat aturan dan anjuran dari pemerintah. Silakan bagikan tautan ini lebih banyak kepada banyak orang dan lebih sering saja mengirimkannya kepada mereka. Saya percaya mereka nggak akan bosan menerimanya dari Anda karena Anda sedang menabur kebaikan dan berkat juga buat mereka. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Padaku satu hari lagi, ku rasa cintamu. Satu hari lagi, kau nyatakan kebaikan. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Di relung hatiku, cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku.
Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku. Terima kasih buat cintamu. Cintamu lebih nikmat dari anggur. Ku rasakan di dalam hatiku. Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat cintamu. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru, hari Minggu yang baru di tahun yang baru ini, 2021. Tuhan, kami berdoa biarlah firman Tuhan akan berbicara kepada kita sekalian. Ayat-ayat-Mu yang begitu ajaib akan berbicara, meneguhkan, menguatkan, memimpin, dan bahkan menuntun langkah hidup kami di tahun yang baru ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian. Meneruskan daripada pesan Tuhan yang melalui firman-Nya yang dimulai dari tanggal 1 kemarin, maka Jesus is the unbreakable anchor. Bagian kedua saya akan selesaikan pada hari ini. Di tahun 2021 ini adalah tahun yang sangat unik, tahun yang banyak orang berkata tidak menentu. Anything can happen. Perubahan bisa terjadi dalam setiap saat, setiap waktu. Kita mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Kata penyesuaian ini adalah kata yang sangat penting lagi di tahun 2021 sebagaimana di tahun 2020, saudara, ya. Nah, kemarin saya berbicara mengenai Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai 7. Tapi sebelumnya saya bicara juga tentang bagaimana firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 6 sampai ayat 19. Ya, saya bacakan sekali lagi, saya akan singgung sedikit, lalu kita akan teruskan dengan message pada hari ini. Hebrews 6:19, we have this certain hope like a strong, unbreakable anchor, holding on our souls to God Himself. Our anchor of hope is fastened to the mercy seat which sits in the heavenly realm beyond the sacred threshold. The Passion Translation, saudara ya. Di dalam ayat ini saya akan bacakan sedikit, membahas sedikit the unbreakable anchor holding on our souls to God Himself. Saudara, dikatakan bahwa pengharapan kita adalah seperti sebuah kekuatan, the unbreakable anchor, sauh atau jangkar yang tidak akan pecah, tidak akan hancur, yang memegang jiwa kita kepada Dia sendiri. Jadi Yesus yang adalah dasar iman kita, Yesus yang adalah anchor kita, di mana di dalam setiap keadaan gelombang, badai, pasang, storms, maka seorang nelayan dan seorang fisherman akan melontarkan atau melemparkan jangkarnya sampai ke bawah, ya, sampai mendarat di daratannya, saudara, sehingga dia bisa menahan agar perahu atau kapal tersebut tidak terombang-ambing atau bergoyang ke sana ke sini atau terombang-ambing dan bisa terbalik, saudara. Nah, anchor itu atau jangkar tersebut di dalam spiritual life adalah Yesus. Di tengah badai gelombang yang sedang kita alami, di tengah pandemik yang begitu pertama memakan banyak korban, berpengaruh pada ekonomi dan kehidupan setiap banyak orang-orang di dunia ini, saudara, kita perlu memegang jangkar atau sauh yang tidak akan goyah, tidak akan hancur, yaitulah Yesus kita. Nah, saudara, Roma pasal 15 ayat 13 mengatakan, "But may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit." Roma 15:13 ini menjelaskan tentang bagaimana pengharapan kita
yang kuat kepada sauh yang sudah dilontarkan, yaitu Yesus Kristus sendiri yang menjadi dasar yang memegang kehidupan kita di tahun 2021. Maka doa daripada Rasul Paulus atau benediction daripada Rasul Paulus mengatakan, May the God of hope, yang adalah Yesus, jangkar, sauh buat kehidupan kita, fill you with all joy, dengan penuh sukacita, damai sejahtera, sebagaimana engkau mempercayai di dalam Dia, so that you may overflow pengharapan by the power of the Holy Spirit. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. 2021, pengharapan kita adalah Yesus, the anchor of our life, of our soul, of our faith in Him. Ya. Now, Jesus, Proverbs 3 ayat 5-7. Kita kemarin membahas mengenai bagaimana trust in the Lord with all your heart. Poin yang pertama, ya, kata trust in the Lord ini adalah kemarin saya katakan limited understanding, limited trust, ya. Artinya ini bicara relationship. Semakin kita terbatas pengertian kita tentang Tuhan, maka semakin juga kepercayaan kita terbatas pada Tuhan. Saudara, semakin dalam keyakinan kita kepada Tuhan, maka semakin dalam juga kepercayaan kita kepada Yesus, saudara, ya. Nah, tentang worship, yaitu dalam word, worship, and prayer. Di dalam firman Tuhan, worship, dan prayer. Kita harus lebih dalam di tahun 2021 ini, lebih mengenal Dia, dan kita tidak akan takut, sehingga menghibur, menguatkan kita, sehingga kita tidak takut menghadapi situasi. Corrie ten Boom mengatakan, never be afraid to trust unknown future to a known God. Never be afraid to trust unknown future to a known God. Jangan takut untuk mempercayai masa depan yang tidak diketahui kepada Tuhan yang dikenal. Ya, jadi kita hari esok yang kita tidak tahu, mari kita percayakan kepada Tuhan Yesus, saudara. Nah, kita meneruskan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, ketika kita percaya kepada sesuatu, kita menempatkan keamanan kita, masa depan kita, kepada yang kita percayai. Jadi ayat yang mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan, trust in the Lord, artinya adalah kita menempatkan keamanan kita, masa depan kita, kepada Tuhan yang kita percayai. Firman Tuhan berkata tentang Abraham. Abraham yang mempercayai Tuhan. Waktu Tuhan menyuruh dia keluar dari tempat kenyamanan dia, keluar dari tempat usaha dia, terpanggil untuk pergi ke tempat yang dijanjikan, negeri perjanjian, promised land. Saudara tahu bahwa journey of Abraham dimulai pada dia berusia 75 tahun, saudara. Buat kita hari-hari ini 75 tahun adalah usia yang sudah sangat-sangat lansia, saudara. Sudah usia yang retired, sudah usia pensiun, sudah usia yang menikmati kehidupan setelah dari masa muda dia bekerja, maka dia menikmati. Tetapi tidak dengan Abraham. Abraham percaya kepada Tuhan. He put his trust in God. Jadi ketika Tuhan berbicara, maka dia mentaati. Dan tahukah saudara bahwa Abraham meninggal pada usia 175 tahun. Berarti selama 100 tahun dia mentaati, dia put his trust in God, berjalan dari satu tempat ke tempat lain sampai pada akhirnya dia ke Yerusalem, lalu di Hebron lah dia meninggal, saudara. Bapak dari bangsa Yahudi, dikatakan sekarang bangsa Yahudi 14,6 juta di dunia, dan di Israel 6,5 juta. Bayangkan, dari suami istri Abraham dan Sarah melahirkan begitu banyak keturunan, dan sampai di Israel sekarang 6,5 juta penduduk orang-orang Yahudi. Dan di seluruh dunia ada 14,6 juta. Saudara, karena ketaatan dia, negeri Israel ada. Karena ketaatan dia, bangsa Yahudi itu ada. Taat, trust. Kalau kita melihat sedikit lagi tentang perjalanan Abraham, bukanlah suatu perjalanan yang mudah. Karena berasal dari Ur letaknya di daerah Irak. Lalu poin pertama dia berpindah dari Ur, perjalanannya menuju Haran. Lalu Haran itu adanya di Turki, saudara.
Irak, naik sedikit ke atas Turki, Damaskus, Syria, Shechem, Bethel, Egypt, Bethel, Hebron, dan Hobah, Selem, Hebron, Gerar, Beersheba, Moriah, Beersheba, dan Hebron. Itu adalah tempat-tempat yang dikunjungi selama 100 tahun di dalam perjalanan Abraham, yang dimana dia melihat tanah perjanjian dan dia ada di tanah perjanjian tersebut, saudara. Dan saya ingat juga ketika orang tua saya memutuskan untuk pindah ke Kanada. Pada waktu itu papi saya berusia 59 tahun, mami saya berusia 55 tahun, pindah ke Kanada di tengah-tengah masa yang seharusnya dia sudah mulai mempersiapkan untuk masa pensiun, saudara, setelah bekerja puluhan tahun, usaha puluhan tahun, tapi lihat, dia menikmati saat-saat di Kanada, dan 30 tahun kemudian, saudara, keturunannya mencapai ada 45 orang beranak cucu, saudara. Ya, dan saya salut, saya begitu menghargai apa yang orang tua saya lakukan, pindah dari Jakarta ke Kanada pada usia yang tidak muda lagi, usia 59 tahun papi dan mami saya usia 55 tahun. Mereka mau memulai segala sesuatu dari awal, lalu mereka bekerja keras di sana dan sebagainya, lalu mereka kehidupan yang baru, dan dia sampai keturunannya begitu banyak di sana, dan semuanya hidup di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan, ya, dalam kecukupan. Saudara sekalian, percayakan hidup kita dan percayakan masa depan kita in the Lord. Trust in the Lord. Percayalah kepada Dia. Lalu bagian kedua adalah lean not on your own understanding. Janganlah kita bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah bersandar kepada pengertian yang kita mengerti sendiri. Saudara, kita adalah orang-orang pintar, orang-orang pandai, bisa mengerti sendiri situasi dan sebagainya. Kita bisa menganalisa, kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa belajar ini itu dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat contoh-contoh dalam Alkitab, Abraham was leaning not on his own understanding. Tadi kita bicara Abraham. Abraham tidak bergantung kepada pengertian dia sendiri. Dia boleh mengerti, ya, tetapi keputusannya itu akhirnya dia katakan dia mentaati Tuhan. Kita boleh mengerti situasi dan keadaan kita sendiri, tetapi kita juga harus mengetahui bahwa Tuhan di atas segalanya. Kalau kita ingin berhasil di tahun 2021, saya percaya trust in the Lord and lean not to your own understanding. Dan janganlah bergantung kepada pengertianmu sendiri. Daniel, contoh yang lain lagi, dia tidak bergantung kepada pengertiannya dia. Ketika dia dibawa ke tempat di kandang singa, dilemparkan ke kandang singa, dia tidak berjalan pada pengertiannya dia sendiri. Ketika dia mau di kandang singa tersebut, singanya sudah dibuat lapar, saudara. Kalau dia bergantung kepada pengertian sendiri, maka dia akan kompromi. Dia akan berusaha menyelamatkan diri. Dia akan berkata, oh raja ini begini, sehingga dia tidak dilemparkan ke kandang singa. Namun dia tidak begitu, saudara. Dia malah berkata, he lean not to his own understanding. Dia tidak bergantung kepada pengertiannya, lalu dia ikuti saja. Dan apa yang terjadi? Di kandang singa tersebut malah Tuhan mengatup mulut singa tersebut, sehingga keesokan harinya ketika sang raja itu datang melihat Daud dan melihat Daniel sedang dalam keadaan biasa saja. Dia tidak tersentuh sedikit pun oleh singa itu tersebut. Ya, maka di dalam situasi dan kondisi yang sangat-sangat sulit tahun 2021, tidak menentu tahun 2021, do not lean on your own understanding. Kita boleh mengerti, kita boleh mempelajari, tetapi serahkan semuanya kepada Tuhan dan ikuti Dia. Trust in the Lord. Lalu yang ketiga adalah akuilah Dia dalam segala lakumu. Kata akuilah Dia dalam segala lakumu ini bicara tentang konsisten. Saudara, kita bicara iman. Kita bicara beriman tahun 2021 Tuhan akan memberkati kita dan sebagainya, atau usaha kita menjadi berhasil. Tetapi kita harus tahu bahwa hidup bukan hanya sekedar iman saja, beriman. Tetapi harus selalu beriman. Bukan sekedar beriman, tapi selalu beriman. Apakah kita bisa terus trust in the Lord, not leaning on your understanding, mengakui Dia dalam setiap
segala tingkah laku kita atau perkataan kita, kehidupan kita, konsistensi ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Konsisten ini sangat penting. Kita tidak hanya bilang, saya beriman, saya percaya, saya beriman, tapi hidup setiap hari dengan beriman. Itu yang diperlukan. Ketika saya harus menjalani pengobatan, saya mendoakan orang. Saya dulu dalam pelayanan mendoakan orang, banyak orang yang sembuh. Tetapi ketika saya harus menjalani pengobatan saya, maka saya harus setiap hari konsisten beriman, percaya bahwa God has something better for me. Tuhan punya sesuatu yang lebih baik buat saya. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang baik. Setiap hari saya harus jalani tersebut. Jadi kita harus bisa menjalani. Kita harus bisa mengakui Dia. Di dalam segala yang kita kerjakan, akuilah Dia. Bahwa this is God. Ini Tuhan. Maka yang terakhir baru dikatakan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saya percaya sekali bahwa di tengah situasi yang sangat sulit dan pelik, God is still in control. Tuhan tetap di dalam kontrolnya. Karena itu mari jadikan Yesus sebagai jangkar harapan kita yang mendasari hidup kita. Kemarin saya berkata, di mana ada badai, di situ ada ikan. Itu adalah pepatah daripada orang-orang fishermen. Di mana ada badai, di situ ada ikan. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Di mana ada pintu tertutup, ada pintu lain yang dibukakan. Marilah kita melihat tahun 2021 ini. Ada pintu baru yang terbuka. Mungkin pintu kemarin sudah tertutup, ada kemudahan di tengah kesulitan yang sedang terjadi. Mari kita berdoa. Mari kita percaya. Mari kita konsisten di dalam iman. Put your trust in Him, not in something else. Maka dikatakan, Ia akan meluruskan jalanmu. Kata meluruskan jalanmu ini berbicara kata jalan yang diberkati. Jalan yang enak. Jalan yang ketika kita melakukan sesuatu, kita dimudahkan. Kita dibereskan. Jalan, diluruskan jalannya. Jalan yang berkelok-kelok, diluruskan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam surga, biarlah pesan firman Tuhan ini boleh disampaikan dan diterima oleh setiap daripada kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persiapan saudara untuk masuk dalam perjamuan kudus di awal tahun ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa dalam surga, kami melakukan perjamuan kudus di hari Minggu pertama di tahun 2021. Kiranya salib Kristus yang sudah membawa kami di dalam kehidupan kemenangan tahun 2020 melalui berbagai macam situasi akan terus memimpin, menuntun kami menjadi dasar iman kami, keyakinan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sudah mempersiapkan anggur dan roti, ada crackers, ada biskuit. Silahkan, mari kita akan bersama-sama mengambil perjamuan ini. Saya mengangkat roti di tangan kanan kita. Mari sama-sama kita lakukan, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur atau jus di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang penuh berkat karena kematian Yesus yang sudah menebus kita dari dosa, dari maut, dari kutuk, diubahkan menjadi hidup yang kekal, hidup penuh dengan berkat, hidup penuh dengan blessings from God. Karena itu mari kita terima, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua berkat-berkat-Mu pada kami. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Kami siap, kami akan menerima berkat. Kami akan memulai tahun baru ini, hari Minggu ini, dengan keluarga kami, dengan kehidupan kami, mengawali tahun 2021 ini, dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Maka mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat. Maka terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Anak Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita selesai, ada pengumuman yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah hari Selasa tanggal 5 akan ada Q&A, ya, lebih dalam lagi. Lalu tanggal 8 hari Jumat worship at home ada lagi, ya. Tuhan memberkati saudara. Oh ya, by the way, saya pakai kaos orange. Ini adalah kaos yang bagus, istri saya yang beliin. Ini berbicara, warna orange bicara tentang joy dan creativity. Dan biarlah tahun 2021 berkat Tuhan, kreativitas atas saudara dan sukacita. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.